Besoknya itu katakan pagi kayak begini itu saat harus melewati sungai, ya, harus melewati sungai. Jadi mereka sudah survei lah gitu kan, harus melewati sungai dan harus membawa 30.000 pasukan tadi untuk menaklukkan Istana Putih Madain itu. Tapi subhanallah malamnya saat bermimpi, dalam mimpi itu saat melihat pasukannya yang menggunakan kuda dan onta itu semuanya berjalan di atas air. Ya kayak sahur sepuh gitu loh, sahur sepuh. Yang kiainya, kironya itu sakti mandraguna tapi nggak jelas juga kan. Ini real. Jadi subhanallah dia mimpi, bayangkan ada, kalau kuda mah masih berenang, masih bisa berenang, tapi kalau onta nggak bisa berenang. Dia melihat pasukan tadi itu ya berjalan dan air itu nggak membasahin, jadi seperti tanah lah air itu. Besoknya saat menyampaikan kepada pasukannya dikatakan tadi malam saya bermimpi gini dan dalam apa kaitan syar'inya gitu kan, bahwa mimpi itu bagian dari petunjuk Allah. Maka saat berkata pada pasukannya, wahai pasukanku ikutilah apa yang kau ucapkan, kata dia. Dia mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil, kemudian dia ucapkan la haula wala quwata illa billah, dan terakhir dia bertakbir Allahu Akbar, dan semua pasukannya berjalan di atas air benar-benar. Sampai di sana pasukan Persinya ketakutan. Kenapa? Mereka pikir ini jin semua kan. Gitu. Sama juga ada salah satu sahabat Nabi SAW yang ketika melewati satu hutan, yang di hutan itu hutannya masih asli banget dan banyak binatang buas, dan pasukannya nggak berani. Di depan hutan tadi, di depan pintu masuk hutan itu dia berhenti dan mengatakan kepada penghuni hutan, wahai para penghuni hutan, kami adalah pasukannya Allah. Ngomong gitu doang. Kami adalah pasukannya Allah dan kami ingin melewati tempat ini. Apa yang terjadi? Kisahnya soalnya bukan Israiliyat itu. Apa yang terjadi? Yang terjadi kemudian tiba-tiba hewan-hewan buas itu membentuk jalan sampai ke ujung hutan. Dan pasukan kaum muslimin tadi melewati hutan tadi. Itu hero beneran. Hero-nya karena iman. Gitu ya. Jadi jadikan iman kita teman sekalian menjadi juru bicara. Jadi sekarang ini banyak sekali penyakit-penyakit yang terjadi yang sebenarnya yang Allah inginkan adalah kembali kepada Allah. Ya. Software itu apa? Doa itu software yang tanda kutip. Software lagi apa? Ista'inu bisobri wassalat. Sholat yang benar. Minta sama Allah. Lagi sakit, banyakin sholat taubatnya, gitu kan. Malam jangan pernah terlewatkan bangun. Nangisnya kita tuh bukan nangis ketika maaf anak meninggal, rumah kebakar, bukan. Itu boleh nangis, tapi nangis kita harus lebih banyak saat malam kita terlewatkan, kita tak sempat sholat malam, nangislah kita. Saat hari-hari kita berlalu, kita nggak sempat sedekah. Kenapa? Karena ada janji Nabi di situ. Siapa yang bersedekah pagi hari, maka malaikat mendoakannya. Gitu. Maka bayangkan teman sekalian, kalau kita melihat bagaimana sosok Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ajmain. Abu Bakar nih, ya, salah satu sahabat yang luar biasa. Kenapa luar biasa? Karena kata Nabi SAW, kalaulah iman umatku ini ditimbang dengan imannya Abu Bakar, umat Rasulullah berarti dari awal beliau sampai sekarang, maka niscaya akan jauh lebih berat imannya Abu Bakar. Kenapa? Baik, Sa'ad bin Abi Waqqas, penakluk Mesir. Artinya sekarang ibadahnya orang Mesir itu pahalanya ngalir ke Sa'ad. Paham ya? Karena dia membawa Islam ke sana kan. Sa'ad menaklukkan Persia, maka ibadahnya orang di sana Sa'ad yang dapat. Pertanyaannya, siapa yang mengislamkan Sa'ad? Abu Bakar. Utsman juga sama. Jadi sekarang itu kita perlu berpikir bagaimana kita bisa mendapatkan kiriman pahala terus meskipun kita udah mati gitu. Dari kebaikan. Salah satu contoh, banyak Islam mengajarkan hal yang luar biasa teman sekalian. Maka saya kalau ketemu sama teman, apalagi orang itu soleh, saya gak mau banget kalau seandainya makan dia yang bayarin. Kenapa? Karena begini logikanya. Salah satu amal jariah yang orang belum banyak lakukan adalah memberi makan. Kalau orang itu soleh ya, maka kita kasih dia makan kan, traktir. Ya, kemudian dia makan makanan. Sebagian makanan dia tadi akan keluar jadi kotoran, maaf.
sebagiannya akan masuk di badannya dan menjadi bagian di tulangnya, ototnya, darahnya. Artinya pasca dia makan makanan yang kita belikan tadi dan dia beribadah, mulai itu kita mulai dapat pahala. Islam itu luar biasa. Maka mulai sekarang jangan mau ditraktir, kecuali nak kos-kosan itu nggak apa-apa lah, nggak apa-apa. Ya. Zuhud gitu kan, judulnya sih zuhud, tapi aslinya nggak ada duit. Sama, tenang aja. Ya, apalagi kita mungkin nggak ada orang di sini mungkin yang tidak pernah lidahnya tuh tidak kena mie instan. Betul? Semua kena, sekarang diekspor. Orang-orang kayaknya lama-lama orang-orang Saudi kayaknya makannya mie instan, mie cup gitu. Ya, mengekspor makanan, ya mau gimana lagi, kita nggak bisa mengontrol itu kan. Yang kita bisa kontrol apa yang masuk ke mulut kita, itu aja gitu ya. Maka kita berkomitmen untuk memperbaiki. Dan teman-teman sekalian, healthy lifestyle atau hidup sehat itu bagi kita bukan gaya-gayaan, bukan. Kalau gaya-gayaan apain juga. Sehat harus bikin kita lebih taat, sehat harus bikin kita lebih banyak ibadahnya. Kalau nggak bikin banyak ibadahnya, lebih taat, ngapain sehat? Sakit lebih baik supaya digugurkan dosanya. Betul nggak? Begitu. Maka Nabi kan bilang kan, dua hal yang sering terlupakan, waktu luang sama sehat. Lagi sehat kayak begini, banyakin duhanya, banyakin sholat nafilahnya, banyakin sedekahnya. Nanti sakit, yang tadi udah bisa rutin dikerjakan itu ngalir pahalanya. Itu filosofinya ya. Dan lagi disampaikan, semua syariat dalam Islam itu menyehatkan ya. Semua syariat menyehatkan. Jadi ikutin ini bagaimana pola-pola Nabi itu. Dan nggak perlu, kalau saya bahasa, saya nggak perlu sains untuk itu. Kita nggak perlu sains untuk menjelaskan bahwa azab kubur itu ada, betul? Kita nggak perlu sains untuk menjelaskan surga itu ada. Orang mukmin itu beriman. Iman itu gimana? Diucapkan dengan lisan, diyakini dalam hati, diamalkan dengan perbuatan. Itu iman. Maka kata Ali bin Abi Thalib apa? Kata dia, kalaulah iman itu mengikuti logika, harusnya bawahnya sepatu yang diusap. Betul? Tapi nanti perintahkan apa? Atasnya. Nggak usah pakai logika. Nabi bilang begini, ikutin. Rasulullah bilang begini, ikutin. Itu aja. Contoh misalkan, baca Al-Quran teman sekalian. Kalau kita baca tentang surat ayat tentang apa itu namanya, tentang puasa, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Wahai manusia, ya wahai orang beriman, kami perintahkan kalian berpuasa sebagaimana orang dulu berpuasa. Artinya apa? Dari zamannya Nabi Adam sudah ada puasa, cuma beda syariat dengan kita. Kenapa? Casing kita sama. Ya, casing maksudnya badan kita tuh jeroannya sama, cuma beda casing kalau saya. Nabi Adam casingnya kan 60 hasta, gede. Kita kan ya 2 meter paling tinggi, tapi isinya sama, blueprintnya sama. Maka untuk membersihkan blueprint ini atau membersihkan jeroannya tadi, Allah memberikan toolsnya. Toolsnya salah satu tadi ada doa, ada sholat. Tools selanjutnya apa? Puasa. Gitu. Kalau kita diberi pilihan untuk makan sama diberi pilihan untuk tidak makan atau puasa, pilih yang mana? Makan. Kalau saya makan, jangan sok-sok soleh gitulah. Ya, kita diberi pilihan pasti pengennya makan kan? Tapi kalau misalkan Allah, karena Allah tahu teman, jadi pahami baik-baik ini. Kan sudah saya bilang, kita tuh ciptaannya Allah dan Allah yang jauh lebih tahu dari kita. Gitu. Maka apa tuh namanya? Ikutin apa yang Al-Quran dan petunjuk dari Nabi kita SAW. Ya, disuruh makan, pasti senang makan. Supaya nggak makan, diwajibin puasanya. Betul? Udah diwajibin, Allah tuh luar biasa baik. Udah kewajibin, aku kasih pahala. Coba. Sayangnya 30 hari tidak jauh beda makanannya dengan 11 bulan yang lain. Paham maksudnya? 30 hari jadikan ajang buat bersih-bersih badan, detox badan gitu kan. Sama juga makanannya, sehingga apa? Inflasi paling tinggi di Ramadan. Betul gak? Kenapa kayak begitu? Karena makanan bertebaran di mana-mana. Udah makanan, baju. Gitu. Padahal Ramadan harusnya menjadi bulan untuk mengurangi makan. Selesai itu,
Allah Maha tahu, nih hambaku nih begini kelakuannya gitu kan. Kasih puasa Syawal 6 hari. Begitu juga kelakuannya. Terus sampai kapan kalau gitu? Ada juga dikasih puasa Senin Kamis. Ada dikasih puasa Ayyamul Bid yang berpuasa makin hari. Dan puasa-puasa sunahnya. Itu softwarenya teman sekalian. Gitu loh. Kalau itu dikerjakan, maka sebenarnya kita lihat bagaimana urutannya. Dan kalau ada satu buku yang saya baca yang mengarang, ini 2 dokter di Amerika, teman-teman kalau baca silakan, judulnya Longevity Solution ya, Dr. James apa gitu kan, itu terjemahan Indonesianya sudah ada tuh buku itu menjelaskan tentang dahsyatnya berpuasa. Ternyata orang-orang yang 20 tahun pasien-pasien mereka 20 tahun itu sudah pakai insulin, itu ternyata dengan puasa itu bisa stop insulinnya. Software kan. Dia cerita tentang 5-2 fasting. 5-2 fasting itu puasa 2 kali seminggu. Terus dia cerita juga tentang alternate day fasting, puasa selang-seling, puasa Daud. Dia juga cerita tentang 3 days a month puasa. Saya bilang ini orang kalau kenal Islam mungkin masuk Islam ya orang. Mereka tahu sainsnya, tapi yang Islamnya nggak tahu sainsnya, nggak mau puasa, double gitu jatuh. Gitu. Jadi saya katakan sekali lagi nggak perlu sains untuk gitu. Nabi suruh, Nabi tidur, Nabi makan gitu kan. Apa yang Nabi contohkan, contohkan ikutin, selesai. Pagi-pagi Nabi makan buahnya apa? Kurma. Contoh kan Nabi. Ya, boleh nggak bagi-bagi makan nasi uduk? Boleh sih. Siapa yang ngelarang? Tapi kan tadi nasi uduk tuh kira-kira ada enzimnya nggak? Ada, tapi udah dimakan ayam. Kulit itu, dia kan enzimnya kan ada di kulitnya kan. Maka ayam-ayam tuh jarang kena diabetes. Sesuatu yang sudah diolah dan sudah tidak seimbang pasti bikin masalah ya. Ada orang bilang repot amat sih ngikutin jalur akbar nggak makan nasi. Iya, karena dia nggak tahu kondisinya sekarang betapa banyak pestisida yang disemprotin ke nasi beras zaman sekarang. Beda sama beras zaman orang dulu juga makan beras, iya, tapi beras zaman dulu sama sekarang beda. Betul? Betul. Termasuk juga cerita tentang susu kan. Lagi hebohnya luar biasa susu, sampai dia mengatakan saya anti susu gitu. Padahal Al-Quran dan hadis menyatakan susu kan bagi. Betul, Al-Quran hadis pasti betul, cuman pengolahannya mas sekarang yang bermasalah gitu. Kalau saya disodorin susu sapi, saya minum, tapi susunya saya lihat dulu susu yang mana dulu. Kalau susunya grass fed dan organik, oke, silakan minum, itulah yang Al-Quran bilang gitu. Tapi kalau susu dok segala macam udah dimasukin ke sana ya bermasalah. Makanya hati-hati. Sekali-kali silakan. Tapi kalau tiap hari minum susu kayak begitu juga tidak sehat. Al-Quran dan hadis pasti benar, tenang aja. Saya juga belajar tentang itu. Gitu. Jangan khawatir. Itu maksudnya ketika kita harus lihat kondisi zaman seperti apa. Contoh tadi saya katakan nasi, beras putih. Beras putih zaman sekarang sama zaman dulu beda. Sekarang udah putih banget, wangi banget. Beda. Ya, karena apa? Karena manusia sekarang hobi makan. Ya, hobi makan sehingga orang-orang yang ambil peluang untuk itu, ya, mereka buat makanan-makanan yang menyenangkan lidah, tapi tidak menyenangkan perut. Gitu, ya. Jadi apa-apa yang Allah sampaikan dalam Al-Quran dan hadis dari Rasulullah pasti benar, tidak ada masalah. Madu katakanlah, madu pasti benar, asal benar madunya. Gitu loh. Makanya sebenarnya saya bilang kan, dokter kalau mau beli madu di mana? Jawaban saya simpel, belilah madu yang sanadnya jelas, rawinya jelas, matannya jelas. Jawaban solehnya gitu ya. Tahu siapa yang jual madunya, di mana ngambilnya, segala macam. Ya karena madu pun urusannya dengan kepercayaan. Ya seperti itu. Lalu cerita sedikit tentang madu teman sekalian. Kalau kita kembalikan ke unsur-unsur tadi tentang manusia, maka kita ini sebenarnya kalau dibongkar badan kita, maka sebenarnya komponennya tubuh kita ini adalah gen gitu kan, elektron-elektron yang berpendar. Jadi kalau kita dibelah sekarang,
Kita sebenarnya nggak nyata, kita cuma elektron-elektron yang berada pada satu casing, ya. Elektron-elektron yang berada pada satu casing yang mereka tuh berputar gitu. Jadi kalau dibilang manusia dunia itu fana, bener fana. Saya kemarin lihatkan seorang teman tentang inilah susunan manusia kayak begini, elektron. Jadi elektron itu membawa kuanta itu muatannya. Jadi berputar di mana. Jadi kita tuh nggak benar-benar dunia itu fana sekali, ya. Nah, kita nggak bicara itu, tapi kita bicara tentang yang lebih di atasnya itu adanya gen. Mungkin teman-teman masih ingat dulu kita belajar tentang gen, susunan gen itu ada asam aminonya, ada ATGS, adenin, tirosin, guanin, sitosin, ATGS. Ya pura-pura ingat aja lah. Nggak usah ingat itunya, tapi kata kunci adalah asam amino. Asam amino. Maka asam amino tadi perlu kita asup tiap hari. Dan menariknya apa? Allah Subhanahu wa taala, lagi-lagi saya menggunakan pepatah di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Ya, Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan kepada negeri-negeri tertentu dengan apa yang dia tumbuhkan di sana, atau negeri-negeri lain yang memang tidak ada tumbuhan yang tumbuh di situ, di tempat lain. Nah, asam amino tadi teman sekalian, itu subhanallah, itu diciptakan Allah untuk manusia, untuk mempertahankan gen tadi, ya, tetap sehat gitu kan. Yang menariknya lagi, kalau seandainya nih misalkan Allah tiap hari paksa perintahkan kita, wahai hambaku makalah daun dari 3 pohon ini, misalkan ini ala-alanya aja, kan repot kita kan. Tapi Allah maha baik, Allah maha pengasih, Allah maha penyayang. Sehingga apa? Allah perintahkan tentaranya ngambil sari dari daun-daun tadi, gitu. Daun tadi didapatkan sari dari mana? Dari tanah. Pohon tadi misalkan pohon ada batangnya, rantingnya, ada daunnya, ada batangnya, di bawahnya ada akarnya. Si tentaranya tadi ngambil di atas, which is sebenarnya dia mengambil saripati yang ada pada tanah tadi. Kebayang ya? Siapa tentaranya? Tentaranya nama lebah. Maka lebah itu mengerjakan perintah atas wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, kan gitu. Maka madu itu mengandung unsur tanahnya manusia. Maka madu itu minumnya kapan? Setiap hari. Karena asam aminonya, vitaminnya, mineralnya, itulah yang kita butuhkan tiap hari. Ya, kita butuhkan. Jadi minum madu itu jangan sekali-sekali. Waktu sakit dong jangan. Tiap hari minum. Gak usah banyak-banyak. 1-2 sendok atau minimal 3 sendok udah cukup. Ya, seperti itu. Dan gen kita ini teman sekalian, gen kita ini ternyata, saya pernah baca penelitian itu, ternyata berada pada pH yang sangat tinggi. Itu sih yang kalau nggak salah sekitar 9-10 pH-nya gen kita itu. Artinya apa? Untuk mempertahankan ini, Anda harus mengasup ciptaan-ciptaan Allah, maksudnya produk ciptaan Allah yang juga pH-nya seperti itu. Itu apa? Ya sayur sama buah. Ya, maka jangan pernah lepas isi piring kita sayur sama buah. Dan kembali ke tadi, di mana bumi dipijak, di situ lagi dijunjung. Allah Subhanahu wa taala sangat sayang dengan negeri kita ini. Kalau kita bicara tentang asam amino, maka ada satu produk yang Allah ciptakan di negeri ini yang asam amino yang sangat komplit dan sangat perfect. Dia juga punya selenium. Selenium itu mineral yang digunakan untuk menghambat pertumbuhan sel kanker. Dan dia juga punya lemak yang terdapat pada minyak zaitun. Produk itu namanya apa? Kelor ini subhanallah, waktu saya baca penelitiannya takjub saya, luar biasa. Kelor, jadi asam amino sangat baik, penuh di sini, lemaknya juga ada, seleniumnya untuk mencegah kankernya pun ada, masya Allah. Itulah bagian saya katakan tadi bahwa Allah pasti menyiapkan toolsnya. Jadi kalau kita tadi bicara tentang software itu sebenarnya ibadah, itu softwarenya, ada kutip ya. Hardwarenya apa? Ya mereka ini. Hardwarenya ada asam aminonya, ada enzimnya, ada vitaminnya, segala macam. Dan Indonesia kaya dengan itu. Indonesia kaya dengan itu. Ya, saya katakan sekali lagi, 350 tahun kita dijajah sama Belanda, yang diambil rempah. Ya. Bayangkan rempah-rempah itu teman sekalian, itu efeknya luar biasa ya. Kayak
Saya kayak pedagang bumbu ya. Apalah, demi jemaah sih. Ya, kalau Anda sehat kan saya dapat pahala. Dan tiap hari itu harusnya kita begitu filosofinya. Saya kemarin tuh adalah pergi dengan seorang yang baik dan soleh. Pokoknya dia tuh kalau apa-apa gitu tidak mau terlewatkan berbuat baik gitu. Jadi dia beli susu, pergi ke masjid, lalu di masjid itu dia bagi-bagi susu tadi. Dia beli susu yang 5 liter itu, yang waktu di Masjidil Haram ceritanya. Beli susu, kemudian dia minta gelasnya juga, terus jemaah-jemaah yang lagi syais itu gitu dikasih susu sama dia semua. Dan itu dia nggak nawarin ke saya gitu, borong sendiri pahalanya. Gitu. Kenapa? Itu ada hadisnya. Jadi kata Nabi SAW, memenuhi hajat saudaraku sama muslim itu lebih aku cintai, lebih aku sukai daripada iktikaf sebulan penuh di masjidku ini. Maksudnya gini ya, contoh gini, biar teman-teman mulai sekarang jangan pernah terlewatkan untuk berbuat baik, gitu aja pesannya. Ada teman kita pakai sepatu datang ke masjid ini, pakai sepatu, dia mau wudhu, ambilin sendal untuk dia, itu lebih baik daripada sebulan penuh iktikaf. Maka jangan pelit berbuat baik. Ya. Ada orang mau pengen nyebrang ibu tua, bantu hajatnya, gitu loh. Ada teman kita mungkin lagi sakit, kasih madu sama dia. Jangan kasih harga. Bisa jual madu kan?